Tabrem Bali dah. Setiap kali bermimpi, aku menunggu datangnya kamu. Setiap kali ku tahu, kau buat hatiku tersipu. Walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. You know that's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Tak lagi ku mencari, yang aku rindu ada di sini. Tak lagi aku sendiri, wajahmu terlukis di hati. Engkau matahariku, kau sinar pagi, sinar malamku. Hati yang dulu biru, kini tertawa karenamu. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. It's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. You know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me going crazy. Know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me go crazy. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Crazy, show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Ya susu asli. Ya, may disebut ya. Iya.
bahasa setan nu Arabik Kintamani terus gula itu kopinya yang es gula nggak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau. Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesuksesan, dan juga keinginan yang tercapai di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 ini. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa supaya mudah-mudahan di tahun 2025 ini dapat keberkahan sekaligus ya menjadi tahun-tahun terbaik dan sekaligus menjadi tahun-tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya pemirsa. Amin.
Selain itu, mudah-mudahan juga negara kita yang tercinta, negeri Indonesia, ya, satu nusa satu bangsa, menjadi negeri yang sejahtera, tentram, adil dan makmur, bahagia, ya. Mudah-mudahan negeri kita yang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia insya Allah akan membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa Macan Asia, pemirsa. Macan yang yang terbangun dari tidurnya, pemirsa, ya, yang terbangun dari tidurnya dan siap menggaungkan kepada dunia dan siap mensejahterakan bangsa dan negara kita, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa ikut sumbangsi kepada bangsa dan negara kita, pemirsa. Ya, marilah kita membangun bangsa dan negara kita, karena negara kita ini dibangun tak instan, ya, dibangun oleh darah, keringat, air mata, ya, para pahlawan zaman dulu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita meneruskan cita-cita para pahlawan dan ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini, pemirsa. Bagi saudara yang mempunyai keahlian, kemampuan, ya, kesaktian, waduh, pergunakanlah keahlian, kemampuan dan kesaktian saudara, ya, untuk bangsa dan negara ini, untuk masyarakat banyak, ya, dan berguna bagi warga negara dan berguna bagi orang lain, berguna bagi diri kita, keluarga kita, dan juga berguna bagi bangsa dan negara kita, pemirsa. Kalau kita punya kemampuan, keahlian, dan kesaktian, jangan jadi hama, pemirsa. Waduh. Tak punya kemampuan tapi dia itu hama, ya, itu juga merusak dan lebih ganas lagi. Waduh, kalau dia itu punya kemampuan dan kesaktian, hama, pemirsa. Waduh, ya. Sekarang aja yang jadi membobol bank, ya, korupsi, koruptor, ya, apalagi, ya, yang menyebabkan bencana bagi orang lain, ya, itu diakibatkan oleh hama-hama yang tidak bodoh, pemirsa, ya, hama-hama pintar, ya. Kalau hamanya pintar itu menjadi monster, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, ya, baik pintar maupun bodoh, baik punya keahlian ataupun tidak punya keahlian, kalau kita cinta pada bangsa dan negara ini, minimal tidak jadi hama, pemirsa. Minimal tidak merusak, tidak mengganggu, tidak menghambat pembangunan, apalagi merugikan banyak orang, berbuat kriminal, ya, berbuat keonaran, apalagi berbuat merugikan orang lain, ya, membuat bencana bagi orang lain, apalagi menghancurkan bangsa dan negara kita, pemirsa, apalagi menjadi seorang pengkhianat. Waduh. Oleh karena itu, ya, apapun keahlian saudara, apapun kesaktian saudara, ya, jangan jadi hama, pemirsa. Begitu juga bagi saudara yang tak punya keahlian, tak punya kemampuan, minimal tidak jadi hama, pemirsa. Ya, oleh karena itu, marilah ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta dalam meneruskan cita-cita pahlawan dengan tidak jadi hama, ya, dengan tidak jadi hama. Insya Allah dengan tidak jadi hama, negeri kita akan maju, pemirsa, ya, sesuai dengan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu, ya. Mudah-mudahan negeri kita menjadi maju, pemirsa. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari, ya, selamat kepada Persib yang juara. Waduh, video ini diedit ketika Persib juara, pemirsa. Waduh, ya, ketika memang sedang sakit aslinya. Waduh. Dokter bilang, ya, kalau kita ingin sehat, ya, berolahraga, ya, salah satu olahraganya adalah, iya, melaksanakan hobi, pemirsa. Jadi memang edit video ini adalah hobi, pemirsa. Waduh. Ternyata dengan mengedit video, ya, berkeringat, ya, ternyata insya Allah akan sehat kembali, pemirsa. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, ternyata olahraga yang menyenangkan itu sesuai dengan hobi, pemirsa. Bagi saudara yang suka mancing, ya, maka memancinglah, pemirsa, ya, tapi memancingnya dengan memancinglah, ya, supaya batin kita, pikiran kita, dan juga suasana kita menjadi happy, sekaligus menurunkan tensi darah, pemirsa, sekaligus juga menyehatkan jantung, pemirsa. Bagi yang tak suka mancing, ya, pergunakan hobi yang lain. Kalau hobinya badminton, ya badminton, pemirsa. Kalau hobinya tukang editor, waduh, yang edit, pemirsa. Waduh.
Jadi saudara mau nonton atau kagak juga nggak masalah ya buat Mamang. Waduh. Ya karena sejatinya video yang dibuat oleh Mamang itu khusus untuk dokumentasi ya. Ya syukur-syukur berguna bagi bangsa dan negara. Kalau tidak berguna atau tidak mengasihkan ya skip aja dengan Mamang ya, simple. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, Mamang masih meneruskan cerita perjalanan epik ke Tanah Dewata oleh ubur-ubur ikan lele ya. Mamang sudah meninggalkan desa cantik-cantikku di Tanah Dewata le, ubur-ubur ikan lele. Desa-desa cantikku itu pernah didatangi oleh Bapak Aing le. Waduh, Kang Deddy Mulyadi le. Ya yang sekarang sudah menjadi presiden, sudah menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat deh. Waduh. Ketika Mamang datang ke Bali ya, beliau belum jadi gubernur Provinsi Jawa Barat ya, masih jadi anggota DPR pemirsa. Tapi sekarang ketika diedit, nah Mamang edit ini akhir Mei le. Waduh. Mei 2025. Itu artinya bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat yang insya Allah nanti menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode yang ke-66 Mamang terjebak di Toko Agung le. Waduh, salah satu toko souvenir, oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Tanah Dewata. Semua oleh-oleh ada di sini ya, mau berupa baju, souvenir, pernak-pernik ya, dan juga makanan le. Waduh, ya salah satu makanan yang terkenalnya adalah susu le. Pai susu. Memang sudah bahas di episode yang ke-65 ya. Pai susu Bali itu sangat nikmat dan punya cerita tersendiri le. Waduh, saudara tertarik? Ada di episode yang ke-65 kemarin ya. Memang sudah dicantum link deskripsinya linknya ada di link deskripsi pemirsa. Linknya ada di deskripsi pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara pengen nonton tentang cerita pai susu Bali ya, ada di link deskripsi. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang terjebak dan tersesat di Toko Agung oleh-oleh souvenir khas Dewata ini ya. Ini diantar oleh Bli Made pemirsa atau Kang Made. Memang sebut aja lah Kang Made ya. Beliau adalah taksi online driver tapi bisa offline juga. Bisa, kalau offline kan bisa nego-nego pemirsa. Bagi saudara yang pingin kemana-mana saja, beliau suhunya ya, sampai ke gorong-gorong di Tanah Dewata pun beliau tahu tempatnya. Waduh. Mau wisata pantai oke, mau wisata pegunungan oke, mau wisata ke gorong-gorong oke juga pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara berkunjung ke Tanah Dewata ya, pingin tahu semua tempat ya, dan ingin diantar oleh Kang Made, Mamang cantumkan di layar kaca pemirsa. Yang jelas ketika selama perjalanan dengan Kang Made itu mengasihkan sekali pemirsa. Waduh, ya beautiful indahnya pokoknya nama ya. Yang tadinya tidak humoris, Mamang ini suka pendiam, tiba-tiba tertawa pemirsa. Waduh. Oke pemirsa bahagia ya. Jadi perjalanan yang menyenangkan itu ya sefrekuensi pemirsa. Insya Allah kalau kalian diantar oleh Kang Made atau Bli Made akan sefrekuensi dengan saudara pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Toko Agung ya, pusatnya oleh-oleh di Tanah Dewata, ternyata pegawai Toko Agung ini adalah fans berat Bapak Aing pemirsa. Waduh. Setelah ngobrol-ngobrol, karena Mamang aslinya dari Jawa Barat dengan menggunakan bahasa Sunda ya, ketika ngobrol sesama keluarga dengan dengan Mami ya, tiba-tiba ada pegawai yang nyamperin pemirsa. Waduh, beliau tahu Mamang dari mana berkat dengan gaya bahasa atau bahasa yang digunakan Mamang pemirsa. Ternyata orang Bali ini mengerti dengan bahasa Sunda pemirsa. Karena Mamang berasal dari Sunda, tanah Jawa Barat, ternyata orang Bali ini mengerti dengan bahasa Sunda pemirsa. Dan beliau tahu berasal dari Sunda pemirsa. Ternyata ya gaungnya orang Sunda Jawa Barat itu adalah Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Waduh.
Video ini dibuat sebelum Kang Deddy jadi gubernur pemirsa. Waduh, sebelum jadi gubernur saja ya, ini gaungnya sudah terkenal ke Nusantara pemirsa. Waduh, sampai ke Tanah Dewata, sampai pegawai di Toko Agung ini kenal dengan Kang Deddy Mulyadi pemirsa, Haji Udin pemirsa. Oleh karena itu Haji Udin sebelum menjadi presiden aja sudah terkenal ya, sampai ke mancanegara, sampai seluruh dunia. Waduh, salam raya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan Haji Udin menjadi pemimpin dunia pemirsa. Amin. Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin pemirsa ya. Yang namanya pemimpin bisa datang dari mana saja pemirsa. Apalagi nenek moyang kita kan sudah memberikan sebuah ciri-ciri bahwa kelak ada pemimpin yang dikenal bergelar Ratu Adil pemirsa. Waduh, yang itu ditulis oleh Prabu Jayabaya dalam seratnya Jangka Jayabaya pemirsa. Ramalan Jayabaya bahwa kelak akan ada pemimpin Ratu Adil di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah hama pemirsa. Waduh, di tengah-tengah kekacauan pemirsa. Dan Ratu Adil ini akan datang pemirsa. Waduh, Ratu Adil. Ratu adalah raja ya, pemimpin ya. Adil, pemimpin yang adil pemirsa. Kira-kira siapa nih yang menjadi pemimpin adil? Kira-kira sudah datang atau belum nih? Ya, kalau melihat dari telisik-telisiknya ya, kemungkinan Ratu Adil ini akan datang pemirsa. Yang jelas siapakah yang menjadi Ratu Adil ya wallahu alam. Ya saudara ya merasakan diri sendirilah. Apakah pemimpin sekarang ini adalah Ratu Adil? Ataukah Ratu Adil belum datang pemirsa? Waduh, apakah Ratu Adil sudah ada di tengah-tengah masyarakat, atau Ratu Adil sudah memimpin negeri ini pemirsa? Waduh, ya saudara merasakanlah ya. Ciri-ciri Ratu Adil adalah berpihak kepada rakyat pemirsa. Mementingkan rakyat pemirsa. Waduh, ya, garcep terhadap rakyat pemirsa. Jadi orientasi kepemimpinannya bukan orientasi untuk memperkaya diri, tetapi orientasinya untuk kepentingan rakyat. Waduh, rakyat menderita turun ke lapangan, rakyat menderita bantu. Waduh, rakyat kesusahan bantu dengan solusinya. Kebijakan dan anggarannya itu untuk kepentingan rakyat pemirsa, bukan untuk ya masuk saku pribadi pemirsa. Jadi kalau ada anggaran-anggaran yang merugikan rakyat ya, sang pemimpin Ratu Adil ini akan bertindak pemirsa. Waduh, akan merapihkan pemirsa. Selain itu konon katanya sang Ratu Adil ini adalah titisan raja sebelumnya pemirsa. Jadi pernak-pernik raja-raja zaman dulu ya akan dipakai, akan pas dengan raja zaman sekarang pemirsa. Konon katanya kalau zaman dulu raja-raja di Nusantara termasuk raja di tanah Sunda itu biasanya suka memahat kakinya sendiri pemirsa di batu, seperti prasasti Tarumanegara atau juga yang batu tulis pemirsa di Bogor ya, di mana prasasti itu ada telapak kaki raja sebagai tanda tangan atau TTE-nya pemirsa. Konon ya, nanti suatu masa jika ada orang yang telapak kakinya sama dan pas ketika dipasangkan ke telapak kaki yang ada di batu itu artinya konon katanya, ini konon katanya ya, menurut sumber yang memang dapatkan nih, informasi yang memang dapatkan ya. Ya mudah-mudahan entah hoak entah tidak pemirsa, mudah-mudahan jangan hoak ya. Kalau pas itu kemungkinan adalah titisan raja sebelumnya pemirsa. Lalu selanjutnya adalah seorang Ratu Adil ini atau raja yang adil ini yang ditulis oleh Jongko Jayaboyo ini ya, bahwa setiap ucapannya itu adalah ucapan yang khas, ucapan yang disegani, dituruti oleh rakyat pemirsa ya. Ucapan yang istilahnya dua kalimat atau satu kalimat pun ya gramanya aungannya adalah harimau pemirsa. Waduh. Disegani pemirsa. Ya. Jadi disegani dan kata-katanya bijak ya, bahkan juga menjadi nasihat dan panutan pemirsa. Itulah beberapa ciri
tentang Sang Ratu Adil yang konon katanya akan ada dan memimpin negeri kita, pemirsa. Mamang dapatkan dari beberapa informasi. Bagi saudara yang punya informasi sendiri, punya pendapat sendiri yang mungkin berbeda dengan pandangan Mamang, boleh komentar di bawah ya, supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi, pemirsa. Asal jangan ribut ya di komentarnya. Kalau ribut Mamang skip ya. Karena ini adalah channel yang mencintai kedamaian, pemirsa ya, bukan channel untuk ribut, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang tak akan bahas tentang Sang Ratu Adil, tetapi Sang Ratu Adil akan dibahas di episode yang lain ya. Nah, untuk episode yang ke-66 ini Mamang akan bahas tentang kopi khas Tanah Dewata yang mendunia dan legendaris, pemirsa. Ternyata di Nusantara ini ada kopi-kopi di mana kopinya adalah sangat legendaris, yang terkenal dan mendunia ya sampai hari ini, pemirsa. Cita rasanya unik dan khas, pemirsa. Waduh. Kalau berbicara tentang kopi di Nusantara tak asing, pemirsa. Ada beberapa kopi yang menjadi legendaris, pemirsa. Sebut saja kopi Gayo dari Sumatera Utara dan Aceh, pemirsa. Kopi Gayo ini terkenal sampai mancanegara, pemirsa. Sampai hari ini pun orang terkenal yang menyukai kopi khas Gayo ini, pemirsa. Rasanya juga eksotis, agak lain ya, beda dengan daerah-daerah yang lain, pemirsa. Begitu juga dengan di Sulawesi ada kopi Toraja, pemirsa. Waduh, kopi Toraja juga punya khasan sendiri, pemirsa, dan menjadi kopi dunia, pemirsa. Waduh, terkenal sampai seluruh dunia. Lalu di Sumatera Selatan, Lampung terkenal dengan kopi luwak, pemirsa. Kopi luwak ini adalah khas ya, kopi dengan fermentasi yang dimakan oleh luwak atau sejenis musang, pemirsa. Siapa ini yang suka kopi luwak? Memang aja suka, pemirsa. Waduh. Nah, di Jawa Barat ada kopi Priangan, pemirsa. Priangan. Sedangkan di Tanah Dewata ada kopi khas Tanah Dewata yang mendunia dan legendaris, pemirsa, yang dikenal dengan kopi Bali atau kopi Kintamani. Kopi ini berasal dari daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pemirsa. Kopi ini berasal dari Kintamani, daerah yang dekat dengan desa Penglipuran, pemirsa. Konon warga Penglipuran pun ya sebagian menanam kopi. Jenis kopinya atau produk kopinya adalah kopi Kintamani, pemirsa. Keunikan kopi Kintamani ini adalah mempunyai rasa yang asam-asam buah, pemirsa. Waduh, jadi segar di mulut, pemirsa, dan tidak berbau, pemirsa. Waduh, tidak berbau menyengat, pemirsa. Jadi meskipun bentuknya kopi, tapi rasanya seperti lemon tea, pemirsa ya, mirip-mirip lemon tea, jadi teh tambah lemon. Nah, kopi juga, kopi ada lemonnya, ada rasa jeruk-jeruknya, ada rasa buah-buahnya, pemirsa. Padahal kopi tersebut tidak dicampur, pemirsa, tidak difermentasi atau diolah kembali ya. Tetapi kopi tersebut ya dipetik langsung dari pohonnya ya, lalu diolah jadi kopi tanpa ada campuran rasa buah-buahan atau bahan-bahan kimia yang dicampur menjadi rasa buah, pemirsa. Jadi rasa buahnya asli dari pohonnya sendiri, pemirsa. Waduh. Rasa menurut orang yang meminum kopi Kintamani, termasuk Mamang ya, sudah sampai ke tanah Jawa meminum kopi Kintamani, rasanya bener ya mirip-mirip kopi lemon ya. Aduh. Nah, itulah keunikan kopi. Jadi kopi Kintamani ini ya, rasa kopinya ada sedikit buahnya, pemirsa. Waduh, ada sedikit sayurannya. Dan itu langsung dari pohonnya, pemirsa. Jadi itu adalah ajaibnya kopi Kintamani, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika memang sudah sampai di toko agung ini, toko oleh-oleh khas Tanah Dewata yang menjual kuliner, souvenir, oleh-oleh ya Tanah Dewata, termasuk juga ya oleh-oleh makanan, pemirsa. Yang terpikirkan di Mamang ketika berada di area stand
makanan adalah kopi pemirsa, karena memang pecinta kopi. Yang terpikirkan juga kopi Kintamani. Yang sebelumnya memang pun ya sudah mengenal kopi Kintamani pemirsa. Waduh. Jadi begitu datang ke tempat oleh-oleh, Mamang langsung cari di manakah letak kopi pemirsa. Waduh. Dan yang dicari adalah kopi Kintamani. Dan kebetulan di toko agung ini pun menjual ya aneka ragam merek ya, rasanya mungkin sama tapi mereknya yang berbeda ya. Aneka ragam merek kopi Kintamani pemirsa, beserta dengan campuran olahannya ya. Memang lihat ada kopi Kintamani creamer, ada kopi Kintamani original, ada kopi Kintamani plus gula ya, mix. Ada kopi Kintamani original, ada kopi Kintamani tanpa gula ya. Dan juga beragam merek pemirsa ya. Beragam merek pemirsa. Dan juga beragam harganya pemirsa. Waduh. Yang Mamang lihat harganya yang termurah ini adalah 2.500 per saset pemirsa. Ada yang sasetan juga tapi harganya 2.500 pemirsa. Waduh. Ada juga yang sasetannya 25.000 pemirsa. Waduh. Jadi beraneka ragam lah merek ya produk kopi Kintamani di toko agung ini pemirsa. Bagi saudara yang ingin mendapatkan oleh-oleh kopi Kintamani dengan harga yang murah ya, dengan sesuai selera, ada di toko ini pemirsa. Jadi saudara ya coba cari kopi Kintamaninya dengan selera saudara plus dompet saudara pemirsa. Ya ada yang miring-miringnya, ada yang 7.000, ada yang 25.000, dan yang termahal yang pernah Mamang lihat ya, observasi di sini, yaitu 86.000 pemirsa. Waduh. Ini kopi, mungkin kopi Kintamani spesial dan spesialnya lagi ya, kelas A lah. Waduh, high class pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode yang ke-66 ini Mamang akan bahas tentang kopi Kintamani, salah satu kopi legendaris yang mempunyai khasan sendiri ya, di mana diolahnya dengan menggunakan tradisi ya, dan juga ada nilai spiritualnya dan magisnya pemirsa. Waduh. Dan juga kopi Kintamani ini adalah sangat vital bagi warga Bali pada masanya pemirsa, sekaligus sebagai komoditas pertama ya, komoditas utama ekspor Bali. Konon katanya kopi Kintamani ini ya berbeda dengan kopi-kopi yang lain di Indonesia. Kalau kopi yang lain di Indonesia itu bibit kopinya dibawa oleh Belanda pemirsa ya, dibawa oleh penjajah, entah itu Belanda, Portugis ya, POC atau kolonial Belanda. Tapi kopi Kintamani sebelum Belanda menginjakkan kaki di tanah Bali, sebelum Belanda menguasai tanah Dewata ya, kopi Kintamani sudah ditanam sejak zaman kerajaan Bali dulu pemirsa, sejak sebelum Belanda menjajah Bali pemirsa. Waduh. Konon katanya ya ekspor dari Bali ini ya yang terkenalnya adalah kopi Kintamani. Padahal Bali pada saat itu masih merdeka dan belum dikuasai oleh Belanda pemirsa, atau oleh penjajah yang lain. Oke pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas tentang kopi Kintamani. Bagi saudara yang penasaran dengan cita rasa cerita episode kali ini, boleh jangan skip ya, siapa tahu bermanfaat. Tapi kalau saudara merasa bosan ya, channel Mamang yang tidak mengasihkan ya, skip aja lah, karena kuota internet saudara itu tak tercover BPJS. Apalagi minta ke Mamang ya, Mamang aja akan mencari wifi gratis untuk upload ini. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, sebagai rasa ucapan terima kasih, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara menjadi rezekinya melimpah, kaya raya, miliarder ya, yang melebihi kekayaannya bos pagar laut dan termakmur di dunia pemirsa. Apabila tidak dialami oleh saudara, mudah-mudahan dialami oleh anak cucu cicit saudara, menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan saja doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dilansir dari kopikita.id dengan judul artikel Kopi Kintamani, Kopi Bali Penuh Spiritual. Waduh.
edisi 25 Februari 2023. Selama ini Pulau Dewata sangat terkenal akan destinasi wisata dan keindahan alamnya. Namun sebenarnya Bali bukan hanya tentang pantai dan laut saja. Bali juga dikenal di mata dunia sebagai salah satu penghasil biji kopi Arabica yang terbaik. Di Bali, tepatnya di daerah Kintamani dekat Gunung Batur, dekat dengan desa Penglipuran, terdapat perkebunan kopi yang masih menggunakan proses budidaya kopi secara tradisional. Serupa dengan jenis kopi Indonesia lainnya, kopi di daerah Kintamani ini diberi nama sesuai dengan daerah perkebunannya, yaitu kopi Kintamani, karena berasal dari daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pemirsa, dekat dengan desa Penglipuran. Bahkan dari desa Penglipuran itu satu kabupaten ya, beda kecamatan, dekat-dekat pemirsa. Konon desa Penglipuran juga warganya ya menanam kopi juga pemirsa. Biji kopi Kintamani adalah salah satu varietas kopi Bali yang paling menonjol di negara ini. Kopi Kintamani berasal dari dataran tinggi Kintamani di Pulau Bali. Bagi orang Bali, varietas kopi ini bukan hanya biji kopi biasa, melainkan salah satu praktek kehidupan spiritual penduduk Bali. Sejarah kopi Kintamani dari Bali. Kapan tepatnya kopi Kintamani atau kopi Bali ya? Jadi kopi Kintamani ini juga disebut dengan kopi Bali pemirsa. Ada beberapa sumber yang menjelaskan awal mula adanya kopi Bali atau kopi Kintamani ini. Melansir ubudian.id dengan bukunya Past Look Over the Coffee Culture in America, Asia and Africa, menuliskan bahwa kopi Arabica dari Bali telah diekspor sejak 2 abad lalu. Kopi Bali dan Palembang sudah diekspor sejak tahun 1852. Berbeda dengan hal ini apabila merunut dari Javase Koran, ya, keberadaan kopi Bali telah diketahui secara luas pada tahun 1843. Menurut beberapa sejarawan, setelah pemerintah Hindia Belanda membentuk Afdeling Buleleng dan Afdeling Zembrana atau setara dengan kabupaten, cabang pemerintahan di Bali ya yang dari Belanda mengembangkan kopi di sana baru mulai secara masif. Kopi ini ternyata dibawa oleh kapal dengan berbendera Hindia Belanda dari Bali ke Surabaya. Kemudian pada tahun 1869 di Rotterdam, kopi Bali dijual dengan harga 23 gulden. Merujuk pada koran Belanda yang bernama New Rotterdam's Koran, beberapa bulan sejak kemunculan di Rotterdam, persediaan kopi di Pulau Bali sudah mencukupi untuk diekspor ke Belanda dengan harga 18 gulden sampai 20 gulden pemirsa. Kopi Kintamani adalah kopi Arabica spesialis yang ditanam di dataran tinggi Kintamani pemirsa, atau dataran tinggi Batur pemirsa, atau dataran tinggi Kabupaten Bangli, dengan tanah vulkanik subur dan iklim sejuk ya kering dengan ketinggian 900 sampai 1500 mdpl pemirsa. Waduh. Hal ini mendukung pertumbuhan kopi Arabica berkualitas tinggi. Budidaya kopi Arabica di Bali termasuk Kintamani sudah dimulai sejak awal abad ke-16 pemirsa. Waduh. Pada abad ke-19, catatan tahun 1825 menunjukkan ekspor 10.377 pikul ya kopi Arabica asal Bali. Meskipun begitu, perhatian serius terhadap kopi Kintamani baru muncul kembali di era modern sekarang pemirsa. Waduh. Konon katanya kopi Kintamani ini sudah ada sebelum Belanda menginjakkan kaki di tanah Dewata pemirsa. Waduh. Jika jenis kopi di Indonesia lainnya yang berasal dari Pulau Jawa atau Sumatera lahir dari zaman era kolonial Belanda atau zaman VOC, di mana Belanda membawa bibit-bibit kopi ya itu dibawa ke Nusantara pemirsa. Beda halnya dengan kopi Kintamani. Kopi Kintamani Bali ini berasal dari petani yang membawa biji kopi.
Konon katanya petani ini setelah pulang dari Lombok pemirsa. Waduh. Dilansir dari kopyitem.com dengan judul artikel Kopi Arabica, Sejarah, Karakteristik, dan Keunggulan yang Wajib Kita Ketahui. Kopi Arabica, Sejarah, Karakteristik, dan Keunggulan yang Wajib Kita Ketahui ya. Nah, kopi Arabica ini adalah salah satu jenis kopi di dunia yang cikal bakal lahirnya kopi Kintamani pemirsa. Jadi sebenarnya ada 3 jenis kopi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Arabica, yang kedua kopi Robusta, yang ketiga ada kopi Liberica pemirsa. Dan kopi Arabica ini adalah salah satu jenis kopi yang masuk ke Nusantara, dan nanti keturunannya ada yang menjadi kopi Kintamani pemirsa. Selain Kintamani ada juga kopi Gayo. Nah, kopi Gayo, kopi Kintamani jenisnya adalah Arabica. Banyak sekali jenis-jenis kopi di Indonesia, apalagi di dunia. Salah satu jenis kopi yang paling terkenal dan banyak peminatnya adalah kopi Arabica. Kopi Arabica pertama kali ditemukan di wilayah Ethiopia sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi. Kopi jenis ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan kopi di semenanjung Arab. Di wilayah Arab, kopi ini dikenal dengan jenisnya kopi Arabica karena memang berasal dari Arab. Kopi Arabica mulai dibudidayakan dan dikembangkan pada abad ke-15 Masehi. Kopi Arabica kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Kopi Arabica salah satu jenis kopi paling populer di dunia dan menjadi bahan dasar minuman kopi yang banyak dikonsumsi. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Perluasan Lahan Pertanian pada Zaman Kuno. Perluasan lahan pertanian sudah dibutuhkan masyarakat zaman kuno. Tak bisa sembarangan dilakukan walau hutan masih luas. Ya, ada aturan-aturan tersendiri yang dikenal dengan aturan adat memobat dan mengelola hutan. Ditulis oleh Risa Herdahita Putri, edisi 2 Juli 2020. Meski penduduknya belum padat, orang-orang zaman kuno sudah membutuhkan perluasan lahan pertanian. Namun perluasan lahan pertanian tidak bisa sembarangan. Dalam masyarakat agraris di Bali, tanah menjadi sangat penting karena merupakan lahan olahan. Kata I Gusti Made Suwarbawa, Kepala Balai Arkeologi Bali, dalam webinar pertanian di Bali, dulu, kini, dan akan datang, yang diadakan oleh Balai Arkeologi Bali Selasa 30 Juni 2020 yang memang kutip dari historia.id. Pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Bali kuno. Ketika membutuhkan lahan lebih luas, mereka memanfaatkan hutan kerajaan atau hutan larangan. Namun ada prosedur yang harus dipenuhi dan dipatuhi pemirsa. Tak bisa seenaknya bawa parang, golok, tebang pohon menjadi lahan pertanian, tempat berkebun. Ya, tetapi ada awig-awig dan aturan-aturan tertentu pemirsa. Warga Bali kuno memanfaatkan lahan untuk berladang dan berkebun ya. Keduanya telah disebutkan sejak masa penulisan prasasti Sukawana I yang berasal dari 882 Masehi. Yaitu prasasti pertama Bali kuno yang memuat angka tahun hingga prasasti dari abad ke-12. Salah satunya prasasti Kintamani pemirsa. Pertanian lahan kering merupakan praktik pertanian tua di muka bumi. Terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertanian di ladang, pertanian di tegalan, dan pertanian di kebun. Bali mengenal kopi sejak abad ke-15 Masehi pemirsa. Pada saat itu, ya, di daerah-daerah lain di Nusantara sudah mengenal kopi jenis Arabica yang dibawa bibitnya oleh para pedagang Arab, para pedagang Portugis, dan juga pedagang POC pemirsa. Bali mengenal kopi Arabica itu berasal dari Lombok pemirsa. Ketika Lombok sudah menanam kopi ya, ada beberapa orang Bali yang mungkin singgah di Lombok atau pernah tinggal di Lombok ya, atau berdagang dengan orang Bali ya, mengenal tanaman kopi sebagai tanaman komoditas ekspor pada abad ke-15 ke-16 pemirsa. Jadi pada masa 15-16 ini kopi sudah dikenal di Nusantara pemirsa. Lalu kemudian petani-petani di Bali pun ya tertarik untuk menanam kopi
di Bali. Pada masa kerajaan-kerajaan tengah ya seperti kerajaan Bangli, kerajaan Buleleng, kerajaan Gianyar, dengan interaksi perdagangan itu maka kerajaan Buleleng, kerajaan Bangli ya itu tertarik untuk menanam kopi, terutama di daerah Kintamani pemirsa. Karena pada saat itu kopi sangat menjanjikan untuk diekspor atau mungkin komoditas perdagangan antar bangsa-bangsa pada saat itu. Oleh karena itu, kopi pun dikenal oleh Bali dan ditanam di Tanah Dewata. Cara menanam kopi di Tanah Dewata ini agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain pemirsa, sehingga jenis Arabica inilah menghasilkan kopi yang dikenal dengan kopi Kintamani. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya, kopi Kintamani dari Bali berasal dari dataran tinggi Kintamani di daerah Bali Utara. Daerah Kintamani berada di ketinggian 1300 sampai 1700 mdpl di antara vulkanik besar. Dengan ketinggian ini, tanaman kopi Kintamani tumbuh di iklim yang kering dan sejuk. Di daerah Kintamani, kopi ini ditanam bersama dengan pohon jeruk dan sayuran, sehingga akhirnya memiliki rasa citrusi. Waduh. Bagi masyarakat Bali, budidaya kopi bukan hanya kegiatan menanam dan memanen. Lebih dari itu, budidaya kopi merupakan praktik subak abian. Subak abian ya ini sebuah sistem pertanian kolektif tradisional mirip koperasi di Bali. Subak abian adalah sistem meliputi praktik keagamaan dan kegiatan pertanian yang sudah ada sejak abad ke-9 Masehi pemirsa. Berdasarkan prasasti Kintamani pemirsa. Waduh. Setiap daerah di Bali mempunyai organisasi yang disebut dengan subak atau adat dalam pertanian. Setiap subak ini memiliki sebuah pura yang disebut dengan Pura Ulun Carik. Nah, kalau kita berbicara tentang subak ya, memang ingat dengan pengairan pemirsa. Ternyata subak ini bukan pengairan saja, tapi sistem pertanian tradisional pemirsa. Dalam subak, aturan yang ada diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai sebuah hukum adat. Oleh karena hal itu, apabila ada petani yang melanggar cara budidaya kopi, terutama kopi Kintamani, petani akan mendapatkan sanksi adat. Jadi menanam kopi pun harus sesuai dengan aturan adat atau awig-awig yang berlaku pemirsa. Konon katanya ya, menanam sembarangan kopi ya itu akan menghasilkan atau bahkan menjadi bencana pemirsa. Waduh. Sistem subak abian pada dasarnya sangat menganut cara hidup orang Bali, yaitu dikenal dengan konsep Trihita Karana. Waduh, memang sudah bahas ya tentang Trihita Karana di episode keberapa ya, ke-30-an pemirsa, 31. Trihita Karana sendiri merupakan cara hidup yang berakar pada agama Hindu, yang berarti bahwa 3 penyebab kesejahteraan adalah fokus filosofi Hindu ini adalah hubungan harmonis. Yang pertama, manusia dengan Tuhan, harmonis manusia dengan manusia, dan yang terakhir harmonis manusia dengan lingkungannya. Desa Penglipuran aja ya menjadi surga karena menggunakan konsep Trihita Karana. Ternyata menanam kopi juga harus konsep Trihita Karana. Tidak merusak alam, tidak mengganggu manusia lainnya ya, dan juga tidak mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Jadi menanam untuk beribadah pemirsa. Dengan adanya prinsip Trihita Karana, petani kopi Kintamani mempraktekkan pertanian kopi tanpa menggunakan pestisida, insektisida, ataupun bahan kimia lainnya. Dengan adanya aturan adat ini, petani dapat menjaga kualitas kopi dan juga meningkatkan produksi kopi. Untuk menghasilkan kopi yang organik dan ramah lingkungan, petani kopi Bali hanya menggunakan bahan-bahan alami sebagai pupuk. Para petani kopi saling berbagi pengetahuan dan juga sumber daya masing-masing untuk menyeimbangkan siklus alami produksi kopi di bawah sistem subak abian. Karakteristik kopi Kintamani. Biji kopi Kintamani merupakan biji kopi Arabica, yakni kopi yang spesialisasi single origin dengan cita rasa yang lebih ringan dan cenderung manis. Jadi manisnya itu bukan gula pemirsa ya, tetapi manisnya itu karena
Ya itulah cara menanam kopi dengan cara ala orang Bali pemirsa. Waduh. Bodi kopi Kintamani sangat halus. Kopi Bali ini memiliki rasa yang fruity, asam seperti jeruk, atau kopi rasa jeruk pemirsa, atau kalau mau teh mah lemon tea ya, kopi lemon tea. Aroma kopi ini sangat unik ya, citrusi yang muncul secara alami tanpa adanya bahan kimia sama sekali. Sebagaimana bisa begitu, aroma citrusi dan rasa asam seperti jeruk ini muncul karena pohon kopi Kintamani diversifikasi pertanian ya. Jadi selain menanam kopi ya, orang Bali juga menanam tanaman-tanaman lain ya. Kopi Arabica berdekatan dengan pohon jeruk, buah-buahan ya, akan meras sari-sarinya ya akan meresap kepada kopi tersebut, sehingga kopi yang ada di Bali ini, kopi Arabica di Bali ini agak lebih masam, ada lebih segar seperti buah-buahan pemirsa, padahal ini tidak ada campuran buah-buahan. Jadi kopi ini adalah kopi yang rasa buah tetapi bukan dicampur secara kimia, ditanam dengan secara alamiah pemirsa. Secara umum, karakteristik kopi Kintamani bisa dijabarkan sebagai berikut. Varietas biji kopi Arabica, tingkat kafeinnya rendah, aroma coklat hitam, jeruk, lemon. Aromanya lemon, padahal tidak ada campuran lemon di situ. Waduh. Keasamannya sedang. Bodi kopi atau dimensi kopi ya tinggi. Rasanya ya ingat, manis, sirup, coklat, pahit. Tapi manis di sini bukan campuran gula pemirsa. Beda dengan coklat, yaitu ada campuran coklat pemirsa. Waduh. Perkebunan kopi Kintamani rata-rata berada di ketinggian 1500 mdpl. Para petani kopi Kintamani di lahan yang sama dengan sayuran dan jeruk, sehingga menambah rasa cita rasa kopi Kintamani. Ya, dengan rasa cita rasa ditanam tanpa dicampuran gula dan sebagainya, ya akan merasa nikmat pemirsa. Daerah Kintamani terkenal akan reputasi sebagai sumber kopi organik karena mempunyai sistem subak abian. Ini metode budidaya kopi sederhana yang sangat unik. Selain itu, varietas kopi Kintamani sendiri juga sangat terkenal karena cita rasa fruity dan manis. Di mata industri kopi dunia, kopi Kintamani sudah menjadi sebuah hal yang cukup sangat diperbincangkan. Ketika Belanda menguasai Bali, ya, Belanda pun terkejut ya. Ternyata di Bali ini mempunyai kopi cita rasa khas tersendiri tanam. Dan kopi Kintamani pun dibawa ke Belanda dan diperkenalkan ke seluruh Eropa pemirsa. Ternyata di Nusantara itu terdapat banyak kopi yang disukai oleh ya bangsa-bangsa Eropa dan sekarang disukai oleh dunia pemirsa. Bangsa-bangsa Eropa pada masa itu ya meminta ekspor kopi Kintamani ke Eropa ya dengan jumlah yang sangat besar pemirsa. Jadi ada beberapa kopi yang diekspor oleh Belanda ya pada masa itu yang menjadi terkenal seperti kopi luwak, kopi Palembang, kopi gayo, kopi ya ubur-ubur ikan lele. Jadi itulah kopi Kintamani le. Waduh, ubur-ubur ikan lele. Kalau kau pecinta kopi, minimal cicipi, rasakan kopi Kintamani. Sekarang kopi Kintamani terjual bebas ya. Jadi kalau saudara ingin merasakan kopi Kintamani ya, nggak usah datang ke Bali juga. Memang lihat di Alfamart, Indomaret ada kopi Kintamani pemirsa. Namun bagi saudara yang datang ke Bali ya, untuk membawa oleh-oleh, ya, jangan lupa bawa kopi Kintamani karena di Bali ini kopi Kintamani adalah salah satu destinasi oleh-oleh wisatawan pemirsa.